Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon, dan kita akan lanjutkan lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sekte Suwantian akhirnya dihancurkan oleh Sange. Bahkan keempat tetua agung pun dimusnahkan tanpa jejak. Dengan begini, kemenangan berada di tangan Sekte Moche. Tapi masalah yang lebih serius kini mengintai mereka. Jika Sofan tidak menemukan jalan untuk terbebas dari masalah ini, maka Sekte Swanglong bisa ikut campur dan menuntut ganti rugi pada Sekte Moche. Karena itu di akhir part sebelumnya, Sofan memerintahkan semua tetua untuk mencari keberadaan Master Sekte Suwantian dan juga tentunya putranya. Sofan benar-benar berharap supaya keduanya masih hidup saat ini. Dan mari kita lanjutkan lagi spoileran kali ini ke part 140. Nggak berasa udah beda 12 part ya dari yang rilis di YouTube. Dan untuk part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 754 sampai dengan 758. Semua orang kini berpencar dan mencari keberadaan dari kedua orang itu. Sampai setelah beberapa saat Bai Jifu dan Qi Jifu menyeringai lalu bersembunyi di belakang reruntuhan. Sedangkan di sebelahnya, di sana terlihat Master Sekte Suan yang kini merangkak dan lalu menggali salah satu reruntuhan yang ada di sana. Tidak butuh waktu lama untuk menyingkirkan puing-puing bangunan yang ada di sana, sampai akhirnya dia bisa menemukan keberadaan putranya, Suan Shaoyu. Sayang sekali meski dia masih hidup, tapi wajahnya kini tampak pucat dan tubuhnya pun dipenuhi oleh luka. Bahkan artefak kelas 9 miliknya pun kini sudah terbagi menjadi dua. Meski artefak itu rusak saat ini, tapi jika Suan Shaoyu tidak mengenakan artefak itu, bisa dipastikan bahwa dia pasti sudah kehilangan nyawanya saat ini. Untung saja kamu menggunakan artefak kelas 9 ini. Jika tidak, kamu pasti akan kehilangan nyawamu. Sekarang tenanglah, ayahmu ini pasti akan membawamu keluar dari tempat ini dengan selamat, gumam Master Sekte Suwantian. Suan Shaoyu perlahan membuka matanya dan kemudian menggertakkan gigi. Kini dia melihat ayahnya yang ada di depannya dan kemudian berkata, "Ayah, Sofan sudah kelewatan. Dia berani membawa orang untuk menghancurkan sekte kita. Maka kita tidak boleh membiarkannya pergi begitu saja." Shaoyu, tenanglah. Ayah berjanji padamu bahwa ayah pasti akan menghancurkan anak itu nanti. Tapi sekarang kita harus pergi dan menyembuhkan dirimu terlebih dahulu, kata Master Sekte Suan dengan tekad yang membara di matanya. Mendengar ini Suan Shaoyu mengangguk, lalu dia berkata, "Sofan, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup bahagia bersama dengan King Chen." Bocah bodoh, bahkan untuk menjaga nyawamu saja kau sudah sangat kesulitan. Bagaimana bisa kau ingin membalaskan dendam dan memikirkan King Chen di saat seperti ini? Kata seseorang dengan suara yang menghina. Dan mendengar ini Master Sekte Suan terkejut lalu segera berbalik. Ternyata orang itu tidak lain adalah Sofan. Dia kini berdiri bersama dengan cucu yang ada di sampingnya. Mata Master Sekte Suan memadat dan dia segera berseru, "Sofan, kau iblis bajingan. Kau telah menghancurkan sekteku dan sekarang kau berani datang dan muncul di hadapanku. Memangnya kenapa aku harus takut? Dengan tubuhmu yang terluka parah seperti itu, memangnya apa yang bisa kau lakukan padaku? Bahkan sekarang para tetua dari Sekte Suwantianmu sudah mati dan para muridmu pun tidak banyak yang tersisa. Sekte Suwantian kini diambang kepunahan, dan yang bisa kukatakan adalah semua ini terjadi karena sikap tamakmu. Bukankah sebelumnya aku sudah mengatakan, saat beruang mencoba mendapatkan dua ikan sekaligus, maka dia akan kehilangan keduanya. Kau terlalu memaksakan dirimu sendiri, dan sekarang apa yang kau tuai hari ini adalah buah dari semua yang kau tanam sebelumnya."
Sialan. Master Sekte Suan tampak menggerutu. Kebencian kini terlihat jelas dari matanya. Kini Zovan mengangkat bahunya dan dengan acuh tak acuh dia kembali berkata, "Lihat, bahkan untuk bicara saja kau sudah sangat kesulitan. Bagaimana caramu akan memberi perlawanan padaku? Sekarang hidupmu ada di tanganku, dan hidup atau matinya kalian berdua semua tergantung pada keputusanku." Mata Master Sekte Suan bergetar dan dia terbungkam serta tidak bisa mengatakan apapun lagi. Sebagai seorang Master Sekte, dia dikatai seperti itu oleh Zovan dan itu benar-benar menjatuhkan harga dirinya. Apalagi dia benar-benar tidak bisa melawannya sama sekali. Kini para tetua dari Sekte Moche pun segera berkumpul di sana dan menatap Master Sekte Suan Tian dengan tatapan jijik. Zovan kini menatap Master Sekte Suan dan bertanya, "Sekarang Master Sekte, aku akan bertanya kepadamu. Kau pilih hidup atau mati?" Master Sekte Suan mengerutkan keningnya dan menatap Zovan dalam-dalam. Dia masih diam dan tidak mengatakan apapun. Melihat ini Zovan kini berjalan dengan santai, lalu mengulurkan tangannya dan segera tangannya berubah menjadi cakar naga. Zovan berdiri di depan Suan Xiaoyu lalu mencengkram lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dengan tatapan mata yang kejam dia berkata, "Sekarang kau tidak akan bisa mengganggu King Chen lagi." "Tunggu, apa yang mau kamu lakukan? Berhenti sekarang!" teriak Master Sekte Suan yang kini tampak ketakutan. Dia tidak ingin putranya itu terbunuh. Sekarang Zovan memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Master Sekte Suan. "Sekali lagi aku bertanya, Master Sekte, apakah kamu ingin hidup atau mati?" Master Sekte Suan masih tetap terdiam. Lalu cengkraman tangan Zovan menjadi semakin erat dan Suan Xiaoyu meronta-ronta sambil mencakar-cakar tangan Zovan. Melihat ini Master Sekte Suan menjadi panik dan dia tidak mungkin membiarkan putranya itu terbunuh. Bahkan jika harus mengorbankan kehormatannya sendiri pun, pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Baiklah, kamu menang. Jadi apa yang kamu inginkan sekarang?" Zovan menyeringai, "Master Sekte, oh Master Sekte, akhirnya kamu menyadari juga posisimu saat ini," kata Zovan sambil tertawa. Lalu dengan senyuman yang terlihat puas, Zovan melepaskan cengkramannya dan tangannya kembali normal. Sedangkan Suan Xiaoyu kini jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Zovan kemudian melirik Qi Jifu dan tanpa mengatakan apapun Qi Jifu langsung mengerti. Qi Jifu kemudian melemparkan slip giok kosong ke arah Master Sekte Suan. Master Sekte Suan memegang slip giok itu dan memeriksanya. Dia tidak paham dengan maksud dari Zovan, jadi dia bertanya, "Apa maksudnya ini?" Zovan kemudian tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa. Aku hanya berharap bahwa Master Sekte mau membantuku menulis beberapa kata di sana, seperti yang sudah pernah kukatakan sebelumnya," kata Zovan sambil tersenyum. Maksud Zovan di sini adalah percakapan mereka sebelum perang. Kalau lupa silakan back ke 3 part sebelumnya. Master Sekte Suan segera menjadi marah dan berkata dengan keras, "Zovan, apa kau ingin membalikkan kenyataan dan membuat sekteku menanggung semua kerugian dari pertempuran ini?" Master Sekte Suan tahu benar bahwa jika dia menulis apa yang Zovan minta, itu akan membuat Sekte Suan Tian benar-benar hancur. Bahkan jika dia datang ke Sekte Xuanglong pun untuk meminta pertolongan, itu tidak akan ada gunanya. Bahkan kedua Supreme pasti akan menyalahkan Master Sekte Suan tentang masalah ini. Guilang kini menyeringai dan kemudian berkata, "Apa yang Master Sekte Suan katakan itu memang benar, bahwa saat ini Sekte Suan Tian harus menanggung semua kerugian dalam pertarungan ini.
Bahkan Sekte Swanglong pun tidak akan bisa ikut campur dalam masalah ini. Inilah jalan iblis kami. Kami akan mengambil semua keuntungan untuk diri kami sendiri. Master Sekte Swan menggertakkan gigi. Dia tidak mungkin dengan bodohnya melakukan semua itu. Tapi Sofan kini tersenyum dan dia berkata, "Master Sekte, bukankah aku sudah memintamu untuk memilih sebelumnya? Kau ingin hidup atau mati? Jika kau tidak mau menurut pada apa yang ku minta, maka aku tidak bisa menjamin keselamatanmu dan juga putramu. Kalian berdua akan mati dan aku masih punya sejuta karangan cerita untuk disebarkan di luar sana. Kau berani melakukan itu?" Sofan tertawa. "Memangnya kenapa aku harus merasa takut? Akan kuceritakan sedikit rahasia. Saat ini wilayah Zhongzhou telah memulai pergerakan mereka. Mereka akan mulai menginvasi 4 benua lainnya. Dan dengan kejadian ini aku bisa memiliki ratusan alasan yang kugunakan untuk menutupi kehancuran Sekte Suantianmu. Lagi pula saat ini aku adalah murid nomor 1 di seluruh Sisou. Aku adalah calon murid kesayangan dari kedua Supreme. Bagi mereka berdua, aku bahkan jauh lebih berharga daripada keberlangsungan Sekte Suantian kalian, yang mana kalian hanya menempati salah satu dari 3 peringkat bawah. Hanya dengan mengatakan kalau wilayah Zhongzhou menghancurkan Sekte Suantian kalian, maka mereka tidak akan pikir panjang untuk melakukan investigasi. Meski mereka tahu bahwa itu adalah sebuah kebohongan, mereka tidak akan peduli." Mendengar itu segera tubuh Master Sekte Swan bergetar hebat. Wajahnya tampak langsung muram dan terdiam 1000 bahasa. "Master Sekte, kukatakan sekali lagi, di situasi darurat seperti sekarang, aturan bisa saja diabaikan jika itu demi kebaikan bersama. Lagi pula saat ini Sisou harus bersiap untuk melakukan pertempuran melawan invasi dari Zhongzhou. Maka kedua Supreme ataupun Sekte Swanglong akan lebih fokus untuk menyiapkan kekuatan tempur mereka, daripada mereka harus menyalahkan Sekte Moche dan mengurangi kekuatan tempur yang kita miliki. Sebagai seorang Master Sekte, tentunya kau paham sekali dengan prinsip ini," kata Sofan sambil menyeringai. Master Sekte Swan yang dari tadi mengepalkan tangannya dengan erat, perlahan hanya bisa melepaskan kepalan tangannya. Dia menghela nafas panjang dan berkata dengan wajah muram, "Jika memang wilayah Zhongzhou benar-benar memulai invasi mereka, maka keberadaan Sekte Suantian memang tidak akan ada artinya." "Hah, bagus sekali. Master Sekte benar-benar langsung memahaminya dengan cepat," kata Sofan sambil tersenyum. "Karena itu sekarang tulislah. Aku Master Sekte Suantian menyatakan bahwa sejak awal aku mencoba membawa Chu Qingchen ke Sekte Suantian untuk mengikuti turnamen naga ganda. Sekarang karena turnamen naga ganda telah selesai, Sofan datang untuk menjemputnya. Tapi karena keserakahanku yang ingin mengobati putraku, aku mencoba menahan Chu Qingchen. Hingga akhirnya Sofan marah dan menyebabkan pertempuran ini. Kemudian para tetua dari Sekte Suantian mulai menyerang para murid dari Sekte Moche yang datang. Bahkan keempat tetua agung pun ikut turun tangan. Sampai pada akhirnya para tetua dari Sekte Moche berjuang keras dan berhasil memenangkan pertempuran ini. Bahkan setelah kemenangan mereka tidak membantai semua orang di Sekte Suantian. Meski kedua sisi mengalami kerugian, tapi kami bersyukur bahwa kami masih diberi pengampunan. Maka aku sebagai Master Sekte Suantian dengan tulus meminta maaf dan berjanji untuk tidak pernah balas dendam pada Sekte Moche." Demikian pernyataan ini kubuat tanpa paksaan sedikit pun. Master Sekte Suantian. "Apa kau sudah selesai menulisnya?" tanya Sofan. Master Sekte Swan benar-benar terpukul ketika mendengar semua itu. Sulit untuknya menulis semua yang dikatakan oleh Sofan. Lagi pula semua isinya hanyalah mempermalukan dirinya sendiri sebagai Master Sekte Suantian. Dia kali ini ibarat sudah jatuh
malah tertimpa tangga. Sungguh sial. Setelah beberapa saat Master Sekte Xuan menyelesaikan tulisannya. Semua yang ia tulis adalah aib dan dia benar-benar ingin menghancurkannya ketika melihatnya lagi. Tapi saat ini, apa yang bisa dia lakukan? Sayangnya, selama ada benda ini, bahkan Sekte Xuanglong pun tidak akan mengambil tindakan apapun. Semua kehancuran dan kerusakan dari Sekte Xuan Tian akan dilimpahkan pada Master Sekte Xuan sebagai kesalahannya. Apakah ini sudah cukup? Kata Master Sekte Xuan sambil memberikan slip giok itu. Sofan tidak langsung menerimanya, lalu dia melirik Qi Jifu. Qi Jifu, kamu tinggal lebih lama di Sisou daripada aku. Kamu tentu lebih mengenal semua aturan yang ada. Apakah ada hal yang harus kutambahkan dalam catatan ini? Mendengar itu, Master Sekte Xuan serasa ingin meledak. Dengan semua pernyataan itu saja sudah membuat dia sangat dipermalukan. Bagaimana bisa Sofan masih ingin meminta lebih? Dia kini menggertakkan giginya dan menahan amarahnya. Qi Jifu kemudian menjawab, Steward Zhuo, saya rasa semua itu sudah cukup. Dengan membawa itu bersama dengan kita, maka kita bisa pulang dengan tenang. Lalu selebihnya kami akan membantu untuk mengurus sisanya. Karena ini adalah kewajiban kami sebagai tetua sekte. Dengan ini bahkan Sekte Xuanglong pun tidak akan bisa ikut campur dalam masalah kita. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Kuilang menyela dan berkata, Steward Zhuo, saya pikir serangkaian cerita itu memang sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari Sekte Xuanglong. Tapi pada dasarnya itu belum cukup kuat untuk dijadikan alasan guna memulai perang. Bisakah saya menambahkan beberapa hal ke dalamnya? Setelah itu Kuilang berbisik pada Sofan dan menjelaskan idenya. Setelah selesai, Sofan kemudian menepuk punggung Kuilang dan memuji. Kuilang, kamu memang pintar. Tidak sia-sia kamu mengikutiku selama beberapa waktu ini. Aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Meski kita adalah kultivator di jalan iblis, kita tetap harus memperjuangkan keadilan. Karena itu, Master Sekte Xuan, tambahkan ini pada catatanmu. Aku Master Sekte Xuan telah bertindak serakah. Selain menahan Chu Qingchen, aku tahu bahwa Sofan telah mendapatkan 2000 batu roh suci. Karena Sofan berani datang ke Sekte Xuan Tianku untuk menjemput Chu Qingchen, maka aku berniat untuk mendapatkan batu roh suci yang ia miliki. Dengan 2000 batu roh suci aku bisa membangun kemakmuran bagi Sekte Xuan Tianku. Lalu dengan menggunakan tubuh dari Chu Qingchen, aku bisa menyembuhkan putraku. Meskipun putraku harus memperkosa Chu Qingchen dan menyerap energi yin miliknya, tapi itu bisa menyembuhkannya. Dengan semua alasan itu, Sofan kemudian membawa semua tetua dari Sekte Moche untuk menyadarkanku. Dia menentang dan mencoba melenyapkan iblis yang ada di dalam Sekte Xuan Tian. Mereka mencoba untuk mempertahankan kemurnian dari Sekte Xuan Tian yang ada di jalan kebenaran. Mendengar semua itu, Master Sekte Xuan Tian langsung berteriak, "Apa kau gila? Apa dengan pernyataanmu ini kau ingin membawa Sekte Mochemu menyeberang ke jalan kebenaran?" Tapi Sofan menatapnya dan berkata, "Aku tidak pernah memberimu pilihan untuk protes. Aku hanya memintamu untuk memilih antara hidup dan mati. Jika kau ingin hidup, maka kau hanya perlu menuruti apa yang kukatakan." Kini tangan Master Sekte Xuan gemetar. Dia sungguh tidak berdaya di hadapan Sofan kali ini. Meski dia sudah berusaha untuk menolak pun, tapi dia tidak akan bisa menentangnya. Lagi pula, sejak awal dia sudah terjebak di dalam semua permainan Sofan ini. Pada akhirnya Master Sekte Xuan hanya bisa menulis apa yang Sofan minta, lalu menyerahkannya pada Sofan. Sungguh ini adalah bencana bagi Sekte Xuan Tian. Karena begitu slip giok ini diumumkan ke publik, maka seluruh reputasi dari Sekte Xuan Tian akan benar-benar hancur
dan Master Sekte Swan akan kehilangan posisinya sebagai Master Sekte. Setelah itu Sofan kemudian memeriksa isi dari slip Gyo itu dan mulai tersenyum dingin. Sekarang semuanya sudah sesuai dengan yang dia inginkan. Bahkan Sekte Swanglong tidak akan bisa melakukan apapun pada Sekte Moche di masa depan. Kini Master Sekte Swan benar-benar terpukul. Wajahnya seperti orang gila. Dia membayangkan semua kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Lalu sekali lagi Master Sekte Swan menatap Sofan dan berkata, "Sofan, apa kau sudah puas sekarang?" "Tentu, pelayananmu memang sangat baik, bintang 5 untukmu," kata Sofan sambil tertawa. Lalu Sofan kemudian menoleh ke arah tetua yang lain dan berkata, "Sekarang bawa semua murid yang ada di Sekte Swan Tian yang sedang kita tahan." "Baik, Steward Suwo," kata para tetua. Sofan kini menunduk dan sekali lagi dia meraih leher Swan Xiaoyu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Swan Xiaoyu kini merasa kesakitan dan memukuli tangan Sofan. Dia meronta-ronta dan mencoba untuk melepaskan diri. Master Sekte Swan terkejut melihat ini dan segera berteriak, "Sofan, apa yang mau kau lakukan? Itu tidak seperti perjanjian kita." Sofan menoleh dan berkata, "Master Sekte Swan, nampaknya kau lupa dengan jati diriku. Aku adalah seorang penjahat yang berjalan di jalan iblis. Lalu bagaimana bisa kau menaruh kepercayaanmu itu padaku? Bukankah kau sendiri selalu mengatakan kalau orang-orang dari jalan iblis tidak bisa dipercaya? Lalu bagaimana bisa kau berharap bahwa aku akan menepati semua kesepakatan yang sudah kita buat? Bukankah ini adalah sebuah ironi?" kata Sofan sambil memandang rendah Master Sekte Swan. Kini orang-orang dari Sekte Moche yang mendengar ini langsung tertawa terbahak-bahak dan mengejek Master Sekte Swan. Tubuh Master Sekte Swan bergetar sekali lagi. Memang tidak seharusnya dia percaya dengan orang-orang yang berjalan di jalan iblis. Master Sekte Swan kini mencoba untuk menyerang Sofan, tapi dia masih terluka parah. Dan karena gerakannya ini pun dia sampai memuntahkan darah dari mulutnya. Dia sungguh tidak berdaya dan hanya bisa melihat putranya yang kini dicengkram oleh Sofan. Sofan sekali lagi mencibir, "Master Sekte Swan, asal kau tahu bahwa aku tidak pernah menyelesaikan transaksiku dengan gratis. Karena itu aku tidak pernah mendapatkan kerugian. Kali ini aku telah membawa pasukan ke Sekte Swan Tian dan telah kehilangan banyak orang sebagai korban. Lalu selama putramu masih hidup, kau juga pasti akan terus mengejar King Chen, dan itu tentu tidak akan menyenangkan. Karena itu, aku harus membunuh putramu kali ini. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan membunuhmu, Master Sekte Swan. Aku masih menghargai Sekte Swanglong, dan karena jika kamu mati, maka slip Gyo yang telah kamu buat itu tidak akan berguna," kata Sofan sambil tertawa dengan keras. Lalu tangannya mencengkram semakin erat. Master Sekte Swan menjadi semakin panik dan ketakutan. Dia kemudian berkata dan memohon, "Tunggu Sofan, kamu boleh membunuh murid-murid yang lain. Berapapun yang kamu ingin bunuh aku tidak peduli. Tapi tolong lepaskan putraku. Dia adalah satu-satunya." "Diam, Master Sekte Swan. Nampaknya otakmu memang sudah tidak benar. Bagaimana bisa kau menganggap nyawa putramu ini jauh lebih berharga daripada masa depan sektemu dan juga orang-orangmu sendiri?" bentak Sofan. Han Qianying melihat ini dari samping dan dia hanya bisa menghela nafas panjang. Lalu dia menghampiri cucu dan berkata, "King Chen, kekasihmu memang sungguh kuat. Bahkan Master Sekte benar-benar ia permainkan sampai seperti ini. Sekarang Master Sekte telah kehilangan semua reputasinya. Bukankah itu sudah cukup? Jika Sofan juga ingin membunuh putranya, maka Master Sekte akan kesepian di sisa hidupnya."
Sebenarnya di sini Han Qianying masih memiliki hati dengan Sekte Suantian. Dia mengatakan itu dengan harapan bahwa Cucu akan membantunya. Dia berharap bahwa Cucu mau melepaskan Master Sekte dari penderitaannya. Tapi sayangnya Cucu dulunya adalah seorang patriark dari Menara Huayu. Dia akrab dengan kondisi seperti ini, dan jika dia menjadi ragu dan berhati lemah lembut di situasi seperti ini, maka di masa depan dia pasti akan menyesalinya. Cucu paham benar dengan apa yang Zhou Fan lakukan kali ini. Dan sekejam apapun Zhou Fan, dia melakukan semua itu hanya untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kini Shirohua dan juga wanita-wanita yang lain menatap Cucu dan tampak memohon. Hanya saja Cucu memalingkan wajahnya. Sampai tiba-tiba Master Sekte Xuan berkata, "Chu Qingchen, dulu ketika kamu ingin menyelamatkan nyawa gadis kecil itu, kau meminta pada orang tua ini. Aku setuju dan memberimu 2 syarat, di mana kamu harus menjadi bagian dari Sekte Suantian, dan yang kedua adalah menyelamatkan hidup putraku. Kamu tidak boleh melupakan itu, dan sekarang putraku dalam bahaya. Tolong selamatkan dia. Aku harap kamu bisa memenuhi janjimu itu." Semua orang terkejut. Jadi Qingchen rupanya sudah tahu semua rencana itu sejak awal. Maka Shirohua memandang Cucu dan berkata, "Qingchen, apa itu benar? Jadi kamu sudah bersiap untuk mengorbankan dirimu sejak awal?" Master Sekte Xuan langsung menyahut, "Benar, dia sudah tahu segalanya sejak awal. Dia rela melakukan apapun demi kebahagiaan Zhou Fan. Karena itu dia membuat perjanjian itu denganku." Lalu saat Zhou Fan mengatakan kalau dia akan memberikan jawabannya 6 bulan, Qingchen langsung memutuskan kesepakatannya denganku. Tapi aku tidak menuntutnya. Aku memberinya kelonggaran sampai dia mendapatkan jawaban dari Zhou Fan. Sekarang dia telah mendapatkan jawabannya dan aku juga tidak meminta terlalu banyak. Jika kamu memang tidak bisa menyembuhkan putraku, maka setidaknya tolong selamatkan putraku kali ini. Minta Zhou Fan untuk menghentikan kekejamannya ini, kata Master Sekte Xuan sambil meratap. Lalu setelah Master Sekte Xuan mengatakan itu, Xuan Shaoyu kembali jatuh ke tanah. Ketebuk. Kini Zhou Fan melepaskan cengkramannya dan kemudian berteriak, "Semuanya dengarkan perintah. Mundur." Yang agak terkejut lalu datang ke sisi Zhou Fan. "Zhou Fan, apa kamu yakin tidak akan membunuh mereka? Saat ini mereka masih memiliki lebih dari 100 ahli di ranah virtual yang masih bernafas. Jika cedera mereka semua pulih, maka apa kau tidak mendengar perintahku? Semua pasukan sekarang mundur. Perang telah berakhir dan kita akan kembali ke Sekte Moche," kata Zhou Fan yang kemudian mengabaikan Yangsa dan meraih tangan Cucu. Zhou Fan kini berjalan memimpin pasukan. Kini seluruh tetua dari Sekte Moche tampak bingung, tapi mereka hanya bisa mengikuti perintah dari Zhou Fan untuk mundur. Dan di sana Han Qianying kini menemui Master Sekte dan sekali lagi berkata, "Master, saya harap Anda bisa menjaga diri Anda di masa depan. Saya akan pergi bersama dengan Kuilang dan juga saya akan membawa beberapa orang bersama dengan saya." Han Qianying mengepalkan tangannya, memberikan penghormatan terakhir, dan dia pergi bersama dengan Shirohua dan juga yang lainnya. Master Sekte Xuan hanya terdiam dan wajahnya kini tampak suram. Sedangkan Xuan Shaoyu kini masih terbatuk di tanah. Dia masih memegangi lehernya yang terasa sakit. Matanya pun masih tampak merah, dan saat melihat punggung Zhou Fan dari kejauhan, dengan suara lirih dia berkata, "Ayah, kebencian kita harus..." "Diamlah," kata Master Sekte Xuan sambil melihat sosok Zhou Fan dari kejauhan. Sekali lagi Master Sekte Xuan melihat putranya dan berkata, "Jangan banyak omong kosong saat ini.
Kali ini kita bisa selamat karena Sofan begitu peduli pada King Chen. Dan jika tidak, kamu tidak akan selamat. Tapi ayah, aku tidak akan pernah bisa membiarkan King Chen jatuh ke tangan iblis itu. Suatu hari aku pasti akan merebutnya kembali, kata Swan Soyu dengan penuh kemarahan. Master Sekte Swan benar-benar terkejut melihat obsesi dari putranya ini. Selama ini dia tidak pernah melihat putranya sampai seperti ini. Lalu pada akhirnya dia pun mengangguk dan berkata, "Yakinlah Soyu, bahwa hari itu pasti akan datang. Tapi sekarang kita harus menyembuhkan penyakitmu terlebih dahulu." Dan di sisi lain, Sofan serta cucu kini berjalan keluar dari gerbang kota Sekte Suantian. Mereka kini diikuti oleh seluruh pasukan di belakangnya. Ada sedikit kekhawatiran di wajah cucu kali ini, dan dia berkata, "Apa tidak masalah membiarkan mereka pergi? Mungkin di masa depan mereka akan menjadi ancaman bagimu." Yang Sa pun menyahut, "Apa yang Nona King Chen katakan itu benar. Aku pikir lebih baik kita menghancurkan mereka supaya tidak bisa bangkit lagi. Apalagi saat ini si So pun dalam masalah serius. Sekte Swanglong tidak akan ambil pusing tentang masalah ini." Sofan kemudian menghela nafas dan berkata, "Kalau kamu pikir seperti itu, maka kamu salah. Sejak awal aku hanya menggertak orang tua itu, dan tentang invasi dari negara Songso itu masih belum jelas. Karena itu, jika kita bertindak terlalu berlebihan, maka Sekte Swanglong tidak akan tinggal diam." Mendengar ini Yang Sa agak terkejut. Tapi memang tipu muslihat itu sangatlah penting di jalan iblis. Jadi pada akhirnya Yang Sa memang hanya bisa percaya dengan apa yang Sofan lakukan. Kini Sofan kembali menatap cucu dan dia berkata, "King Chen, Sekte Suantian memang telah baik padamu selama ini. Karena itu aku membebaskan mereka kali ini. Tapi sesungguhnya kamu tidak seharusnya melakukan ini. Bagaimanapun kejadian yang menimpa Ning Er itu adalah salahku. Itu adalah masalahku sendiri dan kamu tidak seharusnya ikut menanggung masalah ini. Sejak awal masalahmu adalah masalahku. Karena itu aku akan menanggungnya bersamamu," kata cucu dengan wajah serius. Sofan tertegun untuk sesaat ketika melihat hal ini. Dia hanya bisa menghela nafas panjang dan kembali berkata, "Baiklah, jika itu memang maumu, maka mulai saat ini semua urusanmu juga akan menjadi urusanku. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam masalah lagi. Tapi setelah ini, kamu justru akan mendapatkan banyak masalah karena aku," kata cucu dengan wajah sedih. "Tidak masalah. Sejak awal aku berjalan di jalan iblis dan semua kebencian akan ditujukan kepadaku. Dan di masa depan, aku akan selalu berada di sisimu. Jadi jangan melakukan hal bodoh seperti ini lagi," kata Sofan dengan wajah serius. Mendengar itu wajah cucu langsung merona. Dia menatap Sofan untuk beberapa saat lalu mengangguk dengan bahagia. Kini cucu menyandarkan kepalanya di bahu Sofan dan hatinya terasa begitu tenang. Akhirnya dia bisa kembali merasakan kedamaian saat di gubuk kecil di Menara Huayu. Sialan, kemesraan yang mereka tunjukkan itu benar-benar membuat mataku terasa sakit, kata Yang Sa sambil menggosok matanya. Dan semua orang yang mendengar itu pun kemudian tertawa. Sofan kini memandang cucu dan berkata dengan pelan, "Sepertinya kita harus segera kembali dan menyingkirkan mereka semua. Atau kita tidak akan memiliki waktu untuk berduaan." Mendengar itu cucu hanya bisa tersenyum tanpa mengatakan apapun. Lalu setelah itu tiba-tiba kerumunan orang mendekat dengan cepat. Dan orang-orang itu tidak lain adalah Yunhai dan pasukan macan terbang. "Kak Sofan, kita benar-benar memenangkan pertarungan ini," kata Yunhai dengan penuh semangat. Sange pun langsung membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, "Tentu saja. Selama tuan muda ini turun tangan, siapa yang bisa menjadi lawan?
Jika ayah tidak menahanku terlalu lama, mungkin aku sudah menyingkirkan mereka sejak awal. Yunhai pun tertawa ketika mendengar kesombongan dari Sange. Lalu dia berkata, "Adik Sange memang luar biasa. Kekuatanmu semakin bertambah seiring bertambahnya waktu. Tapi lain kali, tolong ingat kami jika kamu ingin mengamuk. Aku dan pasukan macan terbangku sampai terbang ke sana kemari karena amukanmu itu." Setelah mengatakan itu, semua orang pun tertawa. Dan Sange kini kemudian berkata, "Baiklah, akan kupertimbangkan lain kali," katanya dengan santai. Lalu Yunhai kini berjalan ke arah Sofan dan berkata, "Kak Sofan, kita telah memenangkan perang ini, jadi kita pun mendapatkan banyak jarahan. Kami sebelumnya telah pergi ke gudang harta dan mengambil semua yang ada di sana." Ketika mendengar ini, telinga semua orang dari Sekte Moche segera menjadi gatal. Apalagi mengingat yang dijarah itu adalah Sekte Suantian, salah satu sekte di Sisou. Harta karun yang mereka miliki pun pasti sangatlah banyak. Karena itu Yangsa segera melompat dan berkata, "Hei Patriark Luo, meski keluarga Luo dan Sekte Moche tidak berasal dari tempat yang sama, tapi kali ini kita telah bekerja sama untuk mengalahkan Sekte Suantian. Jadi mengenai hasil jarahan itu, kita mungkin harus membaginya dengan adil." Mendengar itu Yunhai tertawa dan dia berkata, "Tenang saja, kami di sini hanya untuk membantu Kak Sofan. Jadi jika kalian ingin mengambil semua hasil jarahannya pun kami tidak keberatan." Mendengar itu Yangsa menjadi sangat gembira. "Patriark Luo, meski usiamu masih sangat muda, tapi kamu benar-benar memiliki wajah seperti seorang patriark yang sejati. Kamu mulia dan murah hati, senang memiliki sekutu seperti dirimu." Mendengar itu semua tetua dari Sekte Moche pun mengangguk dan mereka kini memiliki kesan yang baik tentang keluarga Luo. Sedangkan Sofan kini hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat semua orang tua yang serakah ini. Tapi ya sudahlah. Kini Sofan melihat ke arah Yunhai dan berkata, "Yunhai, keluarga Luo telah membantuku kali ini. Jadi tentu saja aku harus memberikan kalian kompensasi." "Kak Sofan, kamu terlalu sopan. Kita adalah keluarga, jadi tidak ada kompensasi di antara keluarga." "Oh iya Kak Sofan, aku menemukan sesuatu di gudang harta. Cobalah lihat sendiri." Yunhai kemudian memberikan isyarat pada Qiu Yanhai untuk mengeluarkan sebuah cincin yang ada di tangannya. Kemudian Qiu Yanhai pun menyerahkannya. Sofan mengambilnya dan kemudian memeriksa apa yang ada di dalamnya. Dan di sana dia menemukan 3 buah slip giok. Kemudian Sofan melihat slip giok pertama. Dengan wajah terkejut dia berkata, "Formasi naga Suotian?" Benar, itu adalah metode pembentukan formasi Suotian yang digunakan oleh keempat tetua agung. "Sekarang kakak lihatlah bagian berikutnya," kata Yunhai. Wajah Sofan menjadi sedikit ragu, lalu memeriksanya satu persatu. Dan Qiu Yanhai kemudian berkata, "Steward Suwo, tolong periksa bagian ketiga." Sofan mengerutkan keningnya dan kemudian membaca bagian ketiga. Dan tiba-tiba aura membunuh meledak dari tubuhnya dan dia menghilang dalam sekejap. Semua orang benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan kemana Sofan pergi. Dan saat kita berpindah ke sisi yang lain, di sana Master Sekte Suan masih bicara dengan putranya. Lalu tiba-tiba bayangan hitam jatuh dari langit dan dengan sangat cepat menghantam putranya. Bang! Dalam satu pukulan, Suan Shaoyu hancur berkeping-keping. Master Sekte Suan sama sekali tidak sempat untuk bereaksi. Dan sekarang wajahnya dipenuhi oleh potongan daging dan juga darah dari putranya. "Sofan, apa yang kau lakukan?" kata Master Sekte Suan dengan bibir gemetar. Sofan kini tampak dingin lalu melirik Master Sekte Suan dan berkata, "Master Sekte Suan, aku ucapkan terima kasih untuk bantuanmu karena telah menyelamatkan Ning Er. Karena itu aku juga tidak menghancurkan sektemu sebagai bayarannya.
Tapi kau melakukan satu kesalahan lagi, dan ini adalah bayaran untukmu. Sofan kemudian berbalik dan kemudian menghilang dari sana. Master Sekte Suan masih tampak bingung dan bibirnya bergetar. Dia kemudian meraung dengan suara yang keras. Semua orang ini bisa mendengar teriakan dari Master Sekte Suan yang begitu putus asa. Sofan kini telah kembali ke rombongan Sekte Moche dan keluarga Luo. Dia berjalan dengan wajah yang dingin lalu berkata, "Yunhai, hancurkan benda itu. Aku tidak ingin ada orang yang melihat isi dari benda itu lagi." Yunhai segera mengangguk dan membungkuk. Sofan kini tersenyum dan berjalan ke arah cucu. Dan melihat semua ini tentu saja cucu menjadi bingung dan penasaran. "Sofan, apa itu?" "Bukan apa-apa, kamu tidak perlu khawatir," jawabnya. Lalu mereka pun berjalan dan Sofan berkata lagi, "King Chen, kamu harus tetap berada di jalan kebenaran. Jaga hatimu tetap bersih. Biarkan aku yang menanggung semua dosa dan kebencian ini. Hanya jika ada bahaya yang mendatangimu dan mengancam nyawamu saja, maka kau boleh melakukan apapun yang kamu mau. Bahkan kau boleh mengabaikan kata-kataku ini." Cucu kini menatap Sofan untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tahu bahwa Sofan mengatakan semua itu demi kebaikan dirinya sendiri. Semua orang kini tampak bingung. Yang Sa pun dengan penuh penasaran dia berkata, "Patriark Luo, apa yang sebenarnya Steward Suo lihat?" Yunhai kemudian berkata, "Itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya Anda ketahui. Karena Kak Sofan ingin benda ini untuk dihancurkan, maka benda ini harus dihancurkan. Tidak boleh ada yang melihat isinya, atau tetua bisa membayangkan konsekuensi yang akan Anda terima." Mendengar itu tiba-tiba tubuh Yang Sa bergidik dan ketakutan meresap ke hatinya. Karena itu dia tidak berani lagi bertanya. Yunhai kini melihat slip giok di tangannya lalu bergumam, "Tubuh etral memang adalah sesuatu yang istimewa. Banyak orang yang iri dan ingin memilikinya. Tapi sesungguhnya itu akan membawa pemiliknya dalam bencana yang besar. Tapi aku harus mengatakan bahwa keempat tetua ini sungguh jenius karena bisa membuat formasi seperti ini." Qiu Yanhai mengangguk dan berkata, "Itu benar. Formasi Suotian ini memang formasi yang luar biasa. Bahkan sepertinya formasi ini dirancang khusus sesuai dengan master formasinya." Yunhai pun mengangguk. "Itu memang benar. Jika tidak, Kak Sofan tidak mungkin pergi dan membantai tuan muda yang baru saja dia ampuni. Itu berarti bahwa orang itu tidak akan melepaskan Kak King Chen dengan mudah. Apalagi setelah Kak King Chen menggunakan teknik ini di dalam kultivasinya. Jika orang itu mati, maka formasi ini tidak akan berfungsi lagi. Sekarang tugas kita adalah menghancurkan slip giok ini. Jika tidak, maka mungkin ada orang lain yang akan menggunakannya dan membahayakan Kak King Chen di masa depan." Qiu Yanhai segera mengangguk dan bersiap untuk menghancurkan ketiga slip giok itu. Tapi tiba-tiba, "Tunggu!" Sebuah suara menghentikan mereka. "Kak King Chen, ada apa? Kenapa kakak ada di sini?" tanya Yunhai. Kita akan berpindah. Setengah jam telah berlalu. Saat ini Sofan sedang melepaskan kultivasi dari Han Qianying dan Swiruhua yang dikunci. Setelah selesai, mereka kemudian membuka pembatas dari gerbang luar Sekte Suantian. Sedangkan Cucu saat ini dia pergi untuk beberapa saat. Lalu mereka semua menunggu di depan pintu gerbang Sekte Suantian. Sampai akhirnya sosok Cucu kembali ke sana. Sofan melihatnya dan tersenyum, lalu dia berkata, "Sudah waktunya kita pulang, ayo pergi." Melihat ini Cucu tidak tahu harus berbuat apa, dan kemudian dia berkata, "Apa kamu tidak mau bertanya, kemana saja aku barusan?" "Untuk apa?
Aku tidak masalah akan apapun yang kamu lakukan. Selama kamu tidak dalam bahaya, aku akan selalu mendukungmu tanpa banyak bertanya, kata Sofwan dengan santai. Lagi pula kamu adalah istriku. Kamu bukanlah bawahanku ataupun tahananku. Jadi kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Mendengar itu cucu pun tersenyum dan wajahnya tampak gembira. Lalu mereka pun berjalan bersama. Tapi hanya setelah beberapa langkah, Sofwan mengerutkan keningnya dan otaknya terasa tergelitik. Lalu dia kembali berkata, King Chen, memangnya kemana kamu pergi sebelumnya? Mendengar itu cucu tertawa dan dia menggoda Sofwan. Bukankah kamu sebelumnya berkata kalau kamu tidak mau bertanya? Sofwan menggaruk kepalanya dan berkata, maafkan aku tidak tahu dengan apa yang kurasakan ini. Aku tidak ingin membatasimu, tapi aku pun ingin tahu segalanya tentangmu. Perasaan ini sungguh rumit dan aku tidak bisa menjelaskannya. Mendengar itu cucu tersenyum, lalu kemudian melambaikan tangannya. Aku pergi untuk mengambil cincin guntur yang sebelumnya mereka ambil dariku. Hah? Rupanya masalah yang sepele, kata Sofwan sambil tertawa. Apa? Sepele katamu? Cincin guntur ini adalah satu-satunya cincin yang menghubungkan kita dimanapun kita berada. Bagaimana bisa kamu mengatakan barang sepenting ini sebagai barang sepele? Kata cucu sambil memarahi Sofwan. Sofwan tampak kikuk lalu kemudian berkata, Baiklah, aku mengerti bahwa cincin ini bukanlah hal yang sepele. Kemudian dia tertawa. Lalu setelah itu cucu kemudian teringat akan keberadaan cincin guntur yang lainnya. Aku baru ingat bahwa ada orang lain yang memiliki cincin ini. Nona Luo juga memilikinya. Di masa depan, jika ketiga cincin ini berkumpul, maka kita bertiga akan hidup bahagia bersama. Tunggu, dia tidaklah sama. Perasaanku padanya hanyalah sebatas penghormatan pada tuan rumah. Lagi pula saat ini cincin itu telah kuberikan pada Yunhai. Cincin itu adalah tanda bagi dia untuk menjadi patriark keluarga Luo, kata Sofwan. Kini cucu mengangguk lalu kemudian dia berkata, Baiklah, aku bisa mengerti tentang Nona Luo. Tapi bagaimana dengan Suang Er, Yongning, Duo Balian Er, Lei Yunting, Nona Dong, Xiao Dandan, Long Kui, dan... Tunggu. King Chen, aku tahu kamu sangat agresif sebagai mantan patriark Menara Huayu. Mereka memang memiliki waktu bersama denganku, tapi mereka tidak seperti dirimu, kata Sofwan sambil tersenyum. Mendengar itu, cucu menundukkan kepalanya dan kemudian berkata, Maafkan aku sedikit terlalu impulsif. Sofwan kini tersenyum lalu kemudian merangkulnya, lalu kemudian mereka berjalan bersama. Sedangkan di sisi lain, Yunhai kini tampak tersenyum pahit. Padahal Kak Sofwan sudah memberi kita perintah supaya tidak boleh ada orang yang melihat isi slip giok ini. Tapi kita telah melanggarnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Qiu Yanhai kemudian berkata, Patriark, ini bukanlah masalah besar. Lagi pula Steward Suo melakukan ini karena tidak ingin Nona King Chen diincar di masa depan. Jika yang tahu ini adalah Nona King Chen sendiri, maka tidak akan ada masalah. Sekarang kita hanya harus menghancurkan 3 slip giok ini. Lagi pula, Nona King Chen juga meminta kita untuk merahasiakan ini. Maka tidak ada masalah lagi. Lagi pula dalam hubungan suami istri terkadang kita tidak boleh terlalu jujur. Kali ini Nona King Chen meminta bantuan pada kita, maka kita harus mendukungnya. Ini bukanlah masalah besar. Mendengar itu akhirnya Yunhai pun mengangguk dan kemudian ketiga slip giok itu pun dihancurkan. Ini memang masalah sepele, tapi siapa yang mengira bahwa masalah sekecil ini bisa berakibat fatal di masa depan. Dan kini mereka semua melakukan perjalanan kembali menuju Sekte Moche. Maka sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah selalu mensupport Mimin sampai detik ini.
Thank you banget, kalian luar biasa. See you again di next video, dan bye.